Bismillah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada peserta kajian liburan. Masya Allah, feel-nya ngaji di rooftop, ada pemandangan gunung apa ini? Ada yang tahu? Gunung atau bukit ini? Panderman. Gunung Panderman insya Allah ya. Insya Allah. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada peserta sekalian di rangkaian kegiatan kajian liburan. Insya Allah start pada siang hari ini sampai besok siang atau besok sore kita akan melakukan beberapa rangkaian acara kegiatan. Jadi selain sesuai namanya ya kajian liburan, ada kajiannya, ada nanti beberapa kegiatan yang sifatnya liburan. Dan Masya Allah ini Ustadz, kalau dilihat dari pendaftarannya itu yang Surabaya sama Malang itu hanya beberapa Ustadz. Jadi ada yang kami lihat itu dari Semarang, dari Bali, dan lain-lain. Mungkin yang paling jauh dapat hadiah insya Allah. Ada yang paling jauh? Tapi perjalanan ya, bukan tempat lahirnya yang paling jauh di KTP. Ada yang paling jauh? Singosari. Dari mana Pak? Denpasar perjalanan. Untuk Tinggalnya di mana? Kalian liburan. Oh sekalian liburan. Ya ada yang lebih jauh dari Denpasar. Yang dari Semarang ada yang dari Semarang. Dari Semarang, Masya Allah Ustaz. Jadi naik apa Aki? Naik bis. Naik bis, Masya Allah. Berarti yang paling jauh Denpasar Ustaz ya? Monggo yang Denpasar dapat hadiah. Hadiah pembuka. Jadi insya Allah nanti ada beberapa hadiah untuk para peserta. Ya, baik. Jadi para peserta di sini itu berasal dari berbagai kota. Jadi pendaftarnya tidak hanya dari Surabaya dan Malang. Jadi ada dari Denpasar, ada dari Semarang, kemudian ada dari mungkin kota-kota lain. Jadi teman-teman yang bisa menambah teman, bisa saling kenalan dan saling tukar nomor handphone. Barangkali besok dibutuhkan atau bertukar informasi dan lain sebagainya. Nah, insya Allah pada sore hari ini sesi yang pertama, tapi sebelum itu kalau di Randon itu ada sesi pembukaan. Jadi insya Allah nanti di sesi pembukaan ini Ana akan berikan beberapa informasi terkait rangkaian kegiatan kita di kajian liburan. Jadi insya Allah, oh iya, acara ini sinergi antara Surabaya Mengaji dan Malang Mengaji. Jadi karena ini posisinya di Batu ya, tuan rumahnya sebenarnya Malang Mengaji, cuman kita sinergi antara Surabaya dan Malang. Insya Allah biasanya kan kalau di sepak bola Surabaya dan Malang kan Persebaya Arema Ustaz. Tapi ini kalau di Manhaj Salaf atau di kajian ini malah sinergi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kegiatan kita sinergi dari Surabaya Mengaji dan Malang Mengaji, kemudian disponsori juga oleh Al Madinah Tour and Travel, Makkah Darul Iman Tour and Travel, dan Sari Kurma Sahara. Nah insya Allah nanti di serangkaian kajian kita ada dua pemateri atau dua ustadz yang akan menemani kita. Yang pertama beliau Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, dan nanti insya Allah yang malam nanti Ustadz Dr. Rayhanul Bahren. Nah insya Allah akan ada 4 kajian. Jadi kalau rangkaian kajiannya ada 4. Kalau rangkaian kegiatan kegiatan apa namanya, liburannya nanti ada beberapa futsal, kemudian ada panahan dan lain sebagainya. Nah 4 kajian ini terbagi jadi 3 kajian materi, 1 kajian tanya jawab. Jadi 3 kajian materinya ini yang pertama Ustadz Abu Ubaidah, kemudian nanti di malam hari ada kajian tanya jawab dengan Ustadz Dr. Rayhanul Bahren. Nah insya Allah nanti teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang mau dikonsultasikan bisa dituliskan atau disiapkan mulai sekarang. Nanti insya Allah akan bisa diajukan ke Ustadz Rayhanul Bahren. Dan besok pada subuh itu ada kajian bersama Ustadz Dr. Dan insya Allah nanti yang terakhir itu menjelang duhur besok bersama Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Nah, ini kalau dari judulnya, kau harus mengenalnya. Mungkin ada yang tahu, ini kira-kira kita di rangkaian kegiatan ini membahas tentang apa? Angkat tangan, angkat tangan. Kurang mendekati. Kurang mendekati. Masya Allah, Mumtaz, dapat hadiah. Betul. Agak tebel.
Ya, jadi insya Allah di 3 kajian yang materi nanti kita mengambil dari kitab Ushulus Salasah sebenarnya. Jadi ada 3 pondasi seorang Muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam. Nah ini insya Allah kita konsep dengan kajian liburan seperti ini, dan insya Allah akan disampaikan secara santai. Dan kami sampaikan juga insya Allah secara rundown. Bentar. Ya, jadi untuk rundownnya, kajian sesi pertama ini nanti sampai pukul 5 sore. Kemudian nanti pukul 5 sore dilanjutkan persiapan sholat maghrib berjamaah. Dan nanti kalau yang musafir bisa langsung dijamak dengan sholat isya. Kemudian nanti setelah sholat isya kita lanjut kajian sharing session. Nah kalau kajian sharing sessionnya nanti rencananya di area taman. Jadi kalau di sini kan nggak ada penerangan. Kalau malam kan gelap. Jadi nanti di area taman. Kemudian nanti setelah kajian sharing session ada barbecue dan bakar-bakar. Jadi kalau ana saran pas waktu makan di Isoma itu jangan banyak-banyak. Supaya nanti ketika barbecue bisa makan daging, bisa makan pentol dan sosisnya bisa puas. Jadi strateginya seperti itu. Nah kalau sudah dikenyangin di waktu makan yang sholat, nanti barbeque-nya nggak bisa makan kan rugi. Nah, insya Allah nanti barbeque-nya sampai pukul 9 malam. Kemudian nanti pukul 9 malam istirahat sampai besok. Nah, nanti akan besok pagi dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh ada sesi kajian sesi kedua bersama Ustadz Dr. Raihanul Bahren. Insya Allah di sini juga. Jadi kita sekalian melihat suasana sunrise. Tapi sunrise-nya ada di sana. Karena kan di sana kan ngadep baratnya kan sana. Jadi lawannya di sana. Jadi nggak apa-apa, nanti sekalian kita lihat sunrise, kemudian ada kabut-kabut kalau pagi. Nah, setelah kajian Ustadz Dr. Raihanul Bahren, setelah subuh nanti ada makan ubi hangat dan minum susu hangat. Nah, insya Allah langsung di sini, disiapkan di sini. Kemudian nanti dilanjutkan senam kesehatan bersama Ustadz Dr. Raihanul Bahren. Nah ini yang spesial. Jadi kemarin kan kita belum sempat nginfoin ke teman-teman. Nah kemudian kemarin Ustadz Raihan tiba-tiba berkenan untuk memberikan senam kesehatan. Jadi setelah minum susu dan makan ubi ada senam kesehatan. Kemudian nanti bisa ganti baju. Terus siap-siap lanjut ke kegiatan panahan dan futsal. Jadi panahan dan futsal insya Allah nanti jam 7 sampai jam 9 pagi besok. Nah kemudian dilanjut kajian sesi yang terakhir bersama Ustadz Abu Ubaidah. Kemudian ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Jadi setelah sholat duhur nanti kita ada spare waktu sampai asar. Nah itu kami bebaskan di kegiatannya. Teman-teman sekalian bebas untuk melakukan kegiatan di sini. Jadi kalau semisal mau renang, mau keliling, mau kemana nanti kita bebaskan setelah duhur sampai waktu asar. Kemudian nanti setelah asar bisa check out kembali ke rumah masing-masing shop. Baik. Nah, nanti kalau semisal ada pertanyaan terkait susunan acara atau kegiatan pada hari ini bisa ditanyakan langsung di grup peserta. Jadi bisa ditanyakan langsung di grup peserta atau bisa langsung ke panitia yang pakai ID card. Jadi bisa ditanyakan atau kalau semisal ada komplain atau pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan ini bisa langsung di grup atau ke panitia. Baik. Ya, insya Allah kita mulai kajian kita untuk sesi yang pertama dengan judul Kenalilah Allah maka engkau akan bahagia bersama Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sahabat terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana ini Ustadz? Feel-nya kajian di rooftop Ustadz dengan view seperti ini Ustadz. Masya Allah, garing ngantuk kita kan. Garing ngantuk. Tapi ini moga-moga nggak hujan Ustadz. Kalau hujan buyar langsung. Semeriwing. Masya Allah. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz. Kenalilah Allah maka engkau akan bahagia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Gimana kabarnya? Masya Allah. Gimana kajiannya? Belum mulai. Baik. Awalnya Mas Reza, anak dalam bayangan saya ini ngisi anak-anak SMA liburan, anak sekolah. Pemuda gitu jadi ya. daurah liburan. Pikiran saya anak-anak SMA ini. Gak taunya sepeda jenggotan kabeh iki wae. Baik. Ada juga yang SMA ya. Tapi koyo akeh sing SMA 20 tahun yang lalu. Baik. Para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, daurah-daurah seperti ini ya perlu kita mengadakannya karena daurah-daurah ilmu agama itu memiliki setidaknya 4 manfaat. Yang pertama, manfaat daurah-daurah ilmu adalah 1, dapat ilmu, menimba ilmu. Dan menuntut ilmu kita tahu semuanya sangat penting agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan. Bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Itu tentang perintah membaca, dan membaca adalah sarana menuntut ilmu. Apalagi ya para pemuda tentu sangat penting untuk semangat belajar ilmu agama. Mumpung masih muda ya, manfaatkan untuk menimba ilmu agama. Ta'allamu qabla an tasudu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menuntut ilmulah kalian wahai para pemuda sebelum nanti kalian tua. Karena mumpung masih muda itu masih kuat, waktu masih banyak luang, belum banyak beban pikiran. Berbeda kalau yang sudah berkeluarga, udah tua, ya sering sakit-sakitan, ya kan? Terus udah banyak beban pikiran, terutama beban utang, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, manfaat daurah adalah kita bisa menjalin ukhuwah Islami. Bisa menambah teman, sahabat-sahabat yang saleh, yang bisa nanti mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman yang baik itu penting. Karena pengaruh teman itu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya. Tergantung agama temannya. Temannya baik enggak? Kalau dia berteman dengan teman-teman yang baik, insya Allah ketularan baik. Kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, jadinya rusak. Tergantung. Ya, seperti tadi kata Mas Reza, Surabaya Malang. Ya, tergantung sing di DC. Kalau yang ngaji-ngaji, insya Allah akor. Nih kan, bonek sama Aremania. Nih, tergantung sudah ngaji belum. Kalau nggak ngaji, fanatik akhirnya, tawuran. Tapi kalau udah ngaji, ya nggak ada seperti itu. Jadi daurah seperti ini menjadikan kita saling apa? Ya, bersahabat, saling bersaudara. Makanya penting antum ketika pas daurah seperti ini saling kenalan. Jangan daurah terus nggak kenal samping kanan samping kiri. Ya, kenalan. Dan nanti berkomunikasi selanjutnya sehingga ada kita punya teman yang bisa mengingatkan kita tatkala kita lalai, tatkala malas, ada yang nyemangatin. Penting. Selama temannya baik. Ya, selama temannya baik. Yang ketiga, di antara manfaat adanya daurah-daurah ini adalah adanya hubungan yang baik antara para pemuda dengan para ustadz.
sehingga mereka mendapatkan apa? Pencerahan, bimbingan. Pemuda ini kan luar biasa, mereka punya potensi, mereka punya semangat, mereka punya waktu luang. Tapi kalau cuma sekedar semangat, gak dapat bimbingan, gak dapat arahan, bahaya juga. Betapa banyak anak muda semangat yang tinggi, tapi semangatnya dipakai untuk tawuran, narkoba, pacaran, demo, dan lain sebagainya. Sayang. Tapi kalau mereka mendapatkan bimbingan, pencerahan, ya, mereka bisa berjalan ke arah yang lebih baik, lebih benar. Yang keempat, ya, karena tadi usianya berbeda-beda, ada yang ya masih muda, ya. Mana yang paling muda, paling kecil? Mana? Ada yang paling muda. Yang paling muda, insya Allah dapat hadiah. Ya, ada hadiahnya. Berapa tahun? Berapa? 5 SD berapa tahun? Usia berapa? Usia berapa? 10, ada yang lebih muda? Nggak ada. Dapat hadiah insya Allah. Ya. Kapan? 10 tahun, Zan. 10 tahun. Sekarang siapa yang paling tua? Kau nek sing aku iki kaya ditakoni. Sing paling tua kau nek sing aku iki. Siapa? Yang paling sepuh, Pak Catur. Dengan berapa, Pak? Pak Catur. 52. Ada yang lebih? 59, Pak 59. Catur. Ada? Ada apa enggak ada yang aku? Sajangnya ada, cuma merasa enggak tua. Oh, enggak. Kasih. Ini ya. Baik. Artinya ada yang muda, ada yang tua, dan ini penting. Agar apa? Agar yang muda menghormati yang lebih ya tua, dan yang tua menyayangi yang lebih muda. Di sini kita belajar. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham suhirana wa lam yuwakkir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih ini enak. Tidak termasuk golongan kami orang yang menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Jadi kita belajar untuk saling menghormati, saling menyayangi, ya, antara satu dengan yang lain. Belajar adab, belajar akhlak yang mungkin jarang kita temukan di tempat yang lain. Pelajaran adab, akhlak ini penting. Yang kelima, ya, adanya daurah-daurah seperti ini mudah-mudahan menjadi jembatan untuk kita lebih mendalami lagi ilmu agama. Awalnya daurah liburan, awalnya. Tapi ternyata, asik juga ya. Ya, asik juga ini materinya, asik juga ustadznya. Akhirnya apa? Lebih semangat lagi, lebih mendalami lagi tentang ilmu agama. Harapannya seperti itu. Ini jembatan awal, gerbang pertama untuk lebih mendalami ilmu agama. Jadi ada berapa itu manfaat daurah? 5. Siapa yang bisa nyebutkan? Dapat hadiah. Tanpa ngeliat tapi Ustaz ya. Yeah. Harus hafal. Nah, siapa yang bisa nyebutkan 5 manfaat daurah seperti ini? Ngafal, nggak boleh lihat catatan. Masya Allah. Hadiahnya ini Ustaz. Siap. Sirwal hadiahnya. Iya. Monggo. Kalau sudah habis hadiahnya kayaknya ini kayaknya. Diambilkan di bawah insya Allah Ustaz. Lu punya yayasan. Menambah ilmu, menjalin ukhuwah. Nggak boleh lihat. Nah, saling menyayangi, yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi lebih muda. Baik. Terus jembatan mendalami ilmu agama. Satu lagi. Wah, satu lagi nggak bisa, nggak dapat sirwal loh.
Aduh, eman ya. Kurang satu. Gimana, dapat apa enggak ini, Ustaz? Adanya hubungan yang dengan Masya Ustaz Allah, mereka barakallahu mendapatkan fikum. bimbingan. Maksudnya itu tadi cuma lupa dia. Lupa ya, Ustaz Ya. ya. Ya kan Pak ya? Iya. Baik. Baik, kalau ada yang mengatakan kok ngaji ilmu agamanya nggak di masjid aja Ustaz? Ya. Kok di tempat seperti ini? Pertama, memang harus diakui bahwa menuntut ilmu agama itu yang paling bagus adalah di masjid. Ya. Karena tempat terbaik di muka bumi ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keutamaan-keutamaan menuntut ilmu paling banyak adalah di masjid. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan la tazalu hadhil umma bi khair ma ta'allamul ilma fil masajid. Umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka belajar ilmu agama itu di masjid. Ya, dan ini yang banyak kita lakukan, termasuk dengan teman-teman Surabaya Mengaji, banyak daurah-daurah kajian-kajian di masjid. Tapi bukan berarti kalau di selain masjid nggak boleh. Memang yang paling utama adalah di masjid. Tapi bukan berarti kemudian kalau di rumah nggak boleh, atau kalau di tengah laut nggak boleh, atau di penjara nggak boleh. Semua tempat adalah tempat bagi kita untuk belajar ilmu agama dan mengajarkan. Oleh karenanya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdakwah nggak hanya di masjid saja, di rumah beliau pun juga berdakwah. Rumahnya siapa? Darul Arqam. Ya. Di pasar juga Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Pada saat musim haji Rasulullah SAW berdakwah. Setiap kali ada orang dari luar negeri, Rasulullah mengatakan, adakah orang yang bisa membawaku kepada kaumnya agar aku bisa menyampaikan wahyu Rabb? Nabi Yusuf berdakwah di mana? Di penjara beliau berdakwah. Ya kan? Artinya berdakwah itu di mana saja, menuntut ilmu itu pun di mana saja. Walaupun yang terbaik adalah di masjid. Jadi tidak ada masalah kita belajar ilmu agama ya sesekali ya, belajar di tempat seperti ini ya, bukan suatu hal yang masalah insyaallah taala. Baik. Materi kita kali ini insyaallah taala adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah, kau akan bahagia. Ya, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita akan sayang sama Allah? Bagaimana kita akan cinta sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak mengenalnya? Baik. Sebelum kita masuk materi, saya tanya dulu beberapa, tapi enggak ada hadiahnya. Enggak setiap pertanyaan ono hadiah ya. Iya, tahu lah. Torok panitiane. Baik. Mas, sampean apa hobinya? Yang mana, Ustaz? Ini. Ya. Hobinya apa? Punya hobi apa enggak? Olahraga. Oh, iya. Tanya yang belakang. Yang belakang. Nah, yang mana ya? Yang paling belakang. Sampai hobinya apa? Yang mana, Ustaz? Coba yang belakangnya. Panitia ya? Panitia Sing semua. lemui. Sampai mana? Ya. Kuliner iki koyoke. Hobi deh. Ini tadi olahraga, sampean? Nah, Berenang. renang. Jangan olahraga, yang lain. Ini sudah olahraga. Touring itu, Ustaz. Otomotif. Masya Allah. Taib. Ada lagi? Pak, sampean apa, Pak? Olahraga juga. Masya Allah. Untuk main bola. Terus,
Ada yang beda? Ada yang beda selain olahraga mungkin Iya. Ustaz ya? Yang hobinya selain olahraga. Jalan-jalan, olahraga. Apa? Masya Belajar Allah. bahasa asing, Masya Belajar Allah. bahasa asing. Kuliner gak ono? Gak ada yang ngaku. Sampai ya? Masak tuh kan, beda-beda. Poligami gak ada? Sing punya hobi. Ya? Taib. Intinya, hobi orang kadang apa? Beda-beda. Kadang satu item aja nanti beda-beda lagi. Misalkan olahraga. Kalau diperinci lagi, olahraga apa? Yang satu renang, yang satu touring, yang satu ya jalan-jalan tadi, futsal, main bola, ini bulu tangkis. Ya, kalau kuliner beda-beda lagi. Ya, yang ini senengnya soto, yang ini rawon setan bisa. Yang ini sate. Macam-macam, ya kan? Kalau baca buku macam-macam juga. Ada yang hobinya baca buku. Oh ya, kok kono baca buku ya? Ya, ada yang hobinya baca buku? Nggak ada. Panganan tok ae karo olahraga. Baik. Kalau ada yang hobinya baca buku, baca pun beda-beda. Ada yang senangnya baca Al-Qur'an, ada yang koran, ada yang HP, ya, ada yang macam-macam. Ya. Jadi hobi orang berbeda-beda. Baik. Kemudian kita lihat orang kalau sudah punya hobi, orang kalau sudah punya hobi, dia akan merasakan apa? Kenikmatan, betul? Kadang ada orang yang hobinya apa itu? Naik gunung. Insya Allah. Udah berhari-hari, Pak. Ya, susah padahal. Ya, capek. Tapi itu terasa apa? Nikmat kalau sudah sampai di puncak. Gitu kan? Olahraga, futsal misalnya. Walaupun pegel, ya, walaupun kadang ya kaki cedera, tapi terasa nikmat juga. Begitu seterusnya setiap hobi. Nah, kalau orang itu demi ya hobinya, ya dia akan berjuang supaya mendapatkan kenikmatan. Maka ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa, kata Allah, diselamatkan dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke surga, itulah kebahagiaan, kenikmatan yang sesungguhnya. Jadi kenikmatan itu bukan kenikmatan sekedar apa? Kita punya hobi, kita punya kesukaan ini, kesukaan itu. Ada kenikmatan yang puncak dari semua kenikmatan, yaitu tatkala kita bisa meraih surga, dan tatkala kita bisa terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa pentingnya kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa sih ya pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sangat penting. Nah, ada yang orang bilang, aku sudah kenal Allah kok. Betul, alhamdulillah kalau Anda sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang setiap orang yang lahir di muka bumi ini pada dasarnya difitrahkan oleh Allah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Ya. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Hanya kadang-kadang fitrah ini terkena debu yang menghalangi dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum punya mobil misalkan atau punya cermin, ya,
Awalnya pas awal beli, kinclong tuh. Ya. Tapi kalau dibiarkan kena debu terus, akhirnya apa? Kurang. Begitu juga fitrah manusia. Awalnya jernih, putih. Tapi kalau kemudian ya terkena debu-debu syubhat, syahwat, ya, akhirnya orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya aslinya dia harusnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena terhalang oleh debu-debu tadi jadinya nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu, ada. Kenapa? Karena dia cuma mengenal Allah cuma namanya tok. Nggak naik kelas sama sekali. Ibaratkan anak TK, ya, ketbien sampai jenggote, ya, 1 meter, sebenarnya pengetahuan dia masih TK. Nggak ada perkembangan, nggak ada kenaikan. Rugi orang-orang seperti ini ya. Sejak dulu sampai tua, ya, hanya mengenal Allah cuma namanya, nggak mengenal lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada perkembangan. Ya, stagnan sampai di situ aja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Mengenal Allah itu bertingkat-tingkat. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan merasa bahagia. Kita akan semakin merasa tenang hidupnya. Ya. Jadi bertingkat-tingkat. Kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada konsekuensinya. Bukan cuma mengenal terus ya kenal gitu aja. Ada konsekuensinya. Kita kalau kenal Allah Subhanahu wa taala, mestinya konsekuensinya apa? Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah memerintah kita melaksanakan perintahnya. Kalau Allah melarang berarti kita tinggalkan larangan-larangannya. Kita sami'na wa ata'na terhadap hukum-hukumnya. Itu konsekuensi kalau kita mengenal Allah SWT. Kalau kita mengaku sudah kenal sama Allah, tapi kok nggak melaksanakan perintahnya, nggak menjauhi larangannya, berarti ya sebenarnya Anda kenal Allah Subhanahu wa taala itu cuma sekedar apa? Nama doang. Ada orang itu kan mengenal itu cuma namanya aja tapi nggak secara detail. Seperti antum misalkan ya, mengenal seseorang saja misalkan, mengenal seseorang. Ada mengenal seorang, tahu lah kenal, cuma namanya doang tapi nggak terlalu dekat. Ada yang antum kenal itu secara apa? Dekat. Kenal, tahu hobinya, istrinya berapa, anaknya berapa, ya, rumahnya di mana, detail antum tahu. Artinya pengetahuan orang itu apa? Beda-beda. Mengenal itu bertingkat-tingkat gitu. Begitu juga orang mengenal Allah SWT. Ada yang cuma sekedarnya saja, ya, tapi ada yang betul-betul mendalami dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apa manfaatnya kita mengenal Allah SWT? Kenapa kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengatur hidup kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita, tapi kita nggak kenal sama Dia. Makanya seluruh dakwah para nabi, para rasul, nomor 1 prioritas utamanya adalah apa? Tauhid dulu. Itu nomor 1 yang mereka ajarkan. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan kepada umat, ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Nabi juga ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah, dia bilang apa? Kamu akan mendatangi ahlul kitab.
Maka yang pertama kali harus kamu dakwahkan kepada mereka adalah bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita bisa mentauhidkan Allah. Agar kita semangat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Terus apa manfaatnya Ustadz kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala banyak. Di antaranya, satu, hidup akan terasa nyaman, terasa bahagia. Banyak orang, walaupun hidupnya udah banyak hartanya, tapi apakah itu jaminan hidupnya bahagia? Enggak. Betapa banyak miliarder tapi matinya bunuh diri. Iya kan? Apakah jaminan orang kalau dia sudah terkenal terus berarti hidupnya bahagia? Enggak. Banyak para artis bintang film ternyata apa? Kesandung narkoba, masalah. Bahkan matinya bunuh diri juga. Padahal dia sudah terkenal. Ya. Kaya. Istrinya cantik, rumahnya mewah. Apakah itu semuanya jaminan itu bahagia? Enggak. Ya. Terus kapan orang itu bahagia? Bahagia itu kalau kita beriman kepada Allah, mengenal Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga kita menyadari semua yang Allah takdirkan kepada kita pastilah itu karena Allah sayang sama kita. Terkadang kita ini jengkel, gerutu ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang mungkin enggak berkenan bagi kita. Kita enggak seneng gitu. Ya, mungkin kecelakaan misalkan. Ya, mungkin kalau anak-anak muda ya sudah mengincar jodohnya, cintanya, enggak taunya cintanya bertepuk sebelah kanan, ditolak misalkan. Kadang mungkin kita jengkel juga. Kok nasibku kayak gini ya? Ya. Tapi ketahuilah bahwa apa yang Allah takdirkan berarti itu yang terbaik. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu takdir kepada seorang mukmin kecuali pasti itu adalah kebaikan untuknya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kadang mungkin kita jengkel, tapi ternyata apa? Itu sebenarnya Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Kenapa Allah yang lebih tahu? Karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Sehingga dia yang lebih tahu tentang apa yang terbaik buat kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian ya mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Terus ditutup oleh Allah di akhir ayat, Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi lebih tahuan siapa? Kita atau Allah? Allah yang lebih tahu apa yang terbaik buat Anda. Saya sering cerita, ada seorang pernah diceritakan, ada orang pergi ke bandara, mau naik pesawat. Udah siap di ruang tunggu, yes. Entah ini kesuwen sampai turun. Dipanggil-panggil, ya. Ternyata dia masih asik dengan mimpinya. Sampai ketinggalan pesawat.
Bangun-bangun sudah masbuk, sudah terbang, ngomel, ngamuk sama petugasnya. Ya. Ternyata setelah beberapa waktu sampailah berita bahwa pesawat tersebut beserta semua penumpangnya mati. Apa yang bisa kita petik dari cerita ini, kisah ini? Terkadang kita ini jengkel, ngamuk, gerutu, padahal sebenarnya apa? Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Kayak orang tadi ngamuk, ngomel, tapi sebenarnya Allah sedang menyelamatkan dia. Allah sedang menginginkan yang terbaik untuk dia. Nah, maka kita kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup itu jadi apa? Lebih tenang. Kalau tadi misalkan saya contoh biasanya anak muda, ya, dia mau nembak seorang wanita, ternyata ditolak. Itu kalau yang nggak punya iman, akhirnya apa? Stres, galau, ya. Kenapa? Seakan-akan aku nggak bisa hidup tanpa dia. Pret. Itu kan kalau sebagian orang ya sampai seperti itu. Kok gelemangan, koyo film-film ae. Sampai mungkin ada yang mau bunuh diri. Nah, ini tandanya lemah iman. Tapi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti itu. Itu mah cengeng. Dia bilang, kalau enggak ditakdir, ya udah berarti apa? Mungkin dia bukan takdir saya. Allah akan kasih yang terbaik insya Allah untuk saya. Gampang. Masih banyak kok yang lain. Rondo. Nah, ya. Jadi intinya maksudnya adalah apa? Kita kalau mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup itu lebih apa? Ya, simple, nyaman, bahagia. Ya, enggak dikit-dikit apa? Galau, enggak dikit-dikit stres, enggak dikit-dikit pengen bunuh diri. Nah, banyak lihat di negara-negara kafir, bunuh diri itu lebih banyak. Karena lemah iman mereka. Nah, ini faedah yang pertama. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup itu akan nyaman, bahagia. Beda sama kalau kita enggak mengenal Allah, hidupnya berantakan, hidupnya susah. Ya, enggak nyaman, dikit-dikit galau, stres. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya apa? Kita akan semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan para ulama, di antaranya Hasan Al-Basri, man arafa rabbahu ahabbahu. Siapa yang mengenal Rabbnya, maka dia akan mencintai. Ya sama persis ya kayak peribahasa kita ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita kenal, insya Allah kita akan semakin sayang. Bagaimana kita akan mengenal sayang sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri ya nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala? Aku sudah kenal kok sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Anda betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala, kenal itu ada konsekuensinya. Kita pernah malas enggak dalam ibadah? Pernah? Sering. Bukan pernah toh, sering. Baik. Kenapa orang itu kadang malas beribadah? Ya. Sholat aja misalkan, kadang berat. Kemudian subuh, kemudian batu, adem, ada. Ya. Kenapa kita kadang malas beribadah? Karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa. Beliau sampai sholat malam itu sampai apa? Bengkak kakinya. Orang semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin cinta kepada Allah, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kenapa saya harus cinta sama Allah Subhanahu wa taala?
Ya, apa alasan yang mendorong saya harus cinta kepada Allah SWT? Allah berhak untuk kita sayang. Allah berhak untuk kita cintai. Setidaknya dua hal alasannya. Kenapa kita perlu cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu, karena Allah banyak memberikan nikmat sama kita. Coba, ya, pernah terbesit nggak dalam diri kita bahwa kita ini banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan kita dikasih mata, dikasih telinga, dikasih kaki, dikasih tangan, ini udah Masya Allah nggak ternilai harganya. Ada salah seorang dokter Eropa itu pernah iseng gitu ya. Ada yang bilang, itu kalau organ tubuh manusia itu kalau misalkan dihargai, ada yang iseng itu mungkin sekitar kalau dihargai itu 600 miliar harganya. Mata dihargai berapa, telinga dihargai berapa. Enggak, dia totalannya sekitar 650-an miliar. Nah ya, Masya Allah. Ya, artinya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ya banyak, enggak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Makanya pernah dikisahkan ada salah seorang ulama datang kepada Yunus bin Ubaid yang ngeluh tentang kemiskinan yang menimpa dirinya. Kok saya kere gitu ya. Maka Yunus bin Ubaid mengatakan, bagaimana jika kedua tanganmu dibeli dengan 100 dirham? Dia coba enggak mau. Bagaimana kalau telingamu dibeli dengan 100 dirham? Oh, enggak mau. Bagaimana kalau kakimu dibeli dengan 100 dirham? Oh, enggak mau. Lalu kata dia, berarti kamu itu sebenarnya apa? Kaya. Kamu itu sebenarnya kaya. Cuma kurang bersyukur sama Allah SWT. Ya, banyak nikmat. Ada seorang ulama pernah mengatakan, tidaklah dihidangkan sebuah makanan kepadamu dan kamu bisa mengeluarkannya kecuali telah terkumpul 90 macam nikmat. Ya, antum bisa makan, kemarin tadi, nanti ada makan ini, makan itu, Masya Allah gitu. Betapa banyak orang makanan itu sudah dihidangkan tapi nggak bisa makan. Kenapa? Sakit, pantangannya akeh. Duit-duit akeh tapi kolesterol lah. Ini pantangan. Ya kan? Tidak semua orang bisa mendapatkannya, loh. Udah gitu kita bisa mengeluarkannya, itu nikmat lagi. Bayangkan saja antum bisa makan tapi nggak bisa Ya. Dulu ada teman itu pernah cerita, kerabatnya itu ada yang nggak bisa ngentut, itu sampai operasi habis 70 juta. Gak iso ngentut tok loh. Ya, habis 70 juta. Sampai prat-pret aja kurang bersyukur. Ya. Jadi artinya sebenarnya kita ini banyak apa? Nikmatnya. Cuma kitanya yang kurang apa? Bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang bersyukur. Baik. Yang kedua, kenapa kok kita harus cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha sempurna. Ya, sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Begitu sempurna. Kita sering terkagum-kagum kalau melihat dunia. Ya kan? Lihat pemandangan alam, Masya Allah. Zen, Masya Allah. Bagus. Lihat wanita cantik, Masya Allah. Pengen tak rapi, rek. Lihat mobil mewah, ya, kagum. Lihat HP bagus, ya, tergoda, kagum.
Padahal semua keindahan dunia pasti ada kekurangannya. Betul apa tidak? Pemandangan yang indah ini, ono kekurangan. Wedi-wedi gempa bisa. Ini kan? Betapa banyak yang hidupnya di tempat-tempat yang itu rawan juga, Bah. Kemarin saya baru beberapa hari yang lalu ke Cianjur. Masya Allah, tempatnya bagus. Ya, tapi rawan juga mah kalau mau tinggal di situ ya. Ternyata apa? Gempa, bencana. Ya. Kita lihat wanita cantik tadi misalkan, Masya Allah. Tapi ada kekurangannya. Ya, istri orang. Secantik-cantiknya wanita, ngentot mambu apa ora? Wangi apa enggak? Hah? Enggak. Emang ada perempuan cantik terus kentutnya wangi gitu? Artinya maksudnya adalah seindah-indahnya dunia pasti ada apa? Kekurangannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semuanya sempurna. Zatnya sempurna, hukumnya sempurna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Ya. Lalu kenapa kita tidak kagum kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kagum dengan tadi dunia-dunia yang walaupun begitu indah tapi pasti ada kekurangannya, kita tetap kagum. Kenapa kita nggak kagum dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi harusnya kita kalau kita kagum dengan pemandangan alam seperti ini, harusnya ini menjadikan kita kagum sama pencipta. Makanya jadikan liburan seperti ini atau rekreasi seperti ini, jangan hanya cuma sekedar senang-senang toh. Tapi jadikan ini menambah apa? Keimanan kita. Ya, pas dengan temanya, mengenal Allah SWT. Salah satu cara mengenal Allah SWT adalah dengan mengenal makhluk-makhluknya. Ya, dengan mengenal makhluk-makhluknya. Kita lihat pohon-pohon, kita lihat ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit yang begitu kokoh, ya, gunung-gunung yang begitu kuat, sehingga kita pun semakin cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian manfaat yang berapa? Ketiga. Ya, apa manfaat kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Manfaatnya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mengenal Allah, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, man kana billahi a'raf kana lillahi ahwaf. Kata para ulama-ulama kita dulu, siapa yang semakin kenal sama Allah, dia akan semakin takut sama Allah. Ya, terutama zaman kita sekarang, godaannya begitu apa? Besar, dahsyat. Kalau dulu orang mau maksiat itu susah. Orang dulu kalau mau maksiat itu apa? Susah. Sekarang gampang. Sampai di kamar ini, ya, di kamar sendirian saja bisa untuk melakukan maksiat. Apalagi dengan adanya apa? Yang namanya HP. Ya, banyak yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat film-film, ya, jorok, gambar-gambar porno, ya. Ini karena kurang takut kepada Allah, kurang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, salah satu manfaat dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harusnya semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang godaannya sangat besar.
Kalau kita nggak menanamkan dalam diri kita ini rasa takut sama Allah, habis dah. Ya, habis iman kita. Kita akan gampang terjerumus di dalam maksiat dan dosa. Tapi kalau kita punya iman, kita punya tauhid, kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini tameng yang sangat apa? Kuat bagi kita. Ya, tameng yang sangat kuat. Di tengah dahsyatnya godaan-godaan, kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang keberapa? 10. Keempat. Oh ya. Yang keempat, ngetes ya. Yang keempat, ya. Manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju surga. Bila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia, dan yang paling penting lagi adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Kebahagiaan di dunia itu adalah surga dunia yang akan mengantarkan kepada kita surga yang sesungguhnya. Makanya sebagian para ulama pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhir. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga yang sesungguhnya. Apa surga dunia? Kenikmatan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surga dunia. Kalau kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nggak bahagia di dunia ini, ya, maka bagaimana kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya? Baik. Masalah berikutnya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau mau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu perlu jalan, perlu cara untuk mengenal Allah. Ya. Antum kalau misalkan kenalan sama orang, ngapain? Apa yang antum harus lakukan? Kalau mau kenalan sama orang. Ketemu teman nih. Bukan ketemu cewek ya. Apa yang antum lakukan? Disapa terus. Yang ditanyakan nama biasa nih, alamat, terus nomor HP, ya, biar nanti bisa komunikasi selanjutnya. Ya, kalau dia akhwat ya berarti ya tahu sendirilah ada. Ya, selanjutnya bagaimana? Ya, kalau dia orang kaya, nah ada maunya tuh. Siapa tahu kalau kita nanti komunikasi dengan dia, nah dia ngasih kerjaan kepada saya. Kan gitu ya? Ya, baik. Begitu juga dan lebih daripada itu ya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan mengenal Allah itu ada dua cara. Pertama, mengenal tanda-tanda syar'i. Ayat syar'iyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat syar'i. Kita mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya dengan mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu banyak berbicara tentang Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dan itu bisa dicek, tidak ada satu lembar pun dalam mushaf Al-Quran kecuali ada nama Allah SWT. Itu bisa cek. Setiap lembar Al-Quran pasti di sana ada nama Allah SWT atau sifat-sifatnya. Itu bukan cuma kebetulan, itu ada maunya, ada tujuannya, supaya kita semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Tadi tanda-tanda syar'i, seperti dengan membaca Al-Qur'an. Makanya kita kalau pengen kenal sama Allah Subhanahu wa taala, baca itu Al-Qur'an.
baca Al-Quran. Ya, ojo moco WhatsApp, atau Facebook, ya, Twitter, Telegram, Google, ya, gak bosan-bosan dimanapun berada, bahkan di WC pun buka, tapi Al-Quran gak pernah dibuka. Ya kan? Jadi kenali Allah SWT lewat apa? Untuk baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya. Makanya banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran. Jadi bukan cuma baca tok, belajar terus pokoknya iso baca Al-Quran. Nah, itu saya sudah bisa kok. Ya, biyen pas TPA. Saiki selali bukan. Ya. Mempelajari Al-Quran itu satu membacanya pasti. Makanya harus belajar baca Al-Quran. Jangan sampai sudah tua belum bisa baca Al-Quran juga. Ada sebab banyak kaum muslimin, ya, terutama di Indonesia ini masih banyak. Bahkan pernah ada penelitian itu 60% ya dari warga Indonesia yang notabene mayoritas muslim ternyata masih buta Al-Quran. Gak bisa baca Al-Quran, masih banyak. Yang kedua tentu adalah memahami artinya. Jadi yang dibaca bukan hanya, karena kita ini bukan orang Arab gitu. Kalau orang Arab enak, sih lumayan. Ya, kalau baca Al-Quran saya ngerti apa artinya. Nah kita, ya, udah disangka jambi-jambi toh. Kalau nggak paham apa artinya. Yang ketiga, kita kemudian memahami maksudnya, tafsirnya. Ya, yang keempat kita amalkan. Masya Allah. Itu baru kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat tanda-tanda syariah juga, yaitu dengan melihat keindahan Islam. Itu yang kedua, tadi dengan membaca Al-Quran ya, mempelajari Quran. Yang kedua dengan apa? Menghayati keindahan Islam. Keren Islam itu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu dibahas. Sampai-sampean bersin dibahas, bagaimana adab-adabnya. Menguap dibahas, tidur, makan, buang hajat dibahas dalam Islam. Bagaimana berumah tangga, bagaimana ibadah, bagaimana bertetangga, komplit pokoknya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, sempurna. Makanya kita harus bangga, senang, gembira kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Gak ada agama yang lain sekomplit agama Islam, gak ada. Coba tanya sama penganut agama-agama yang lain. Ada nggak yang sedetail agama Islam, sekomplit agama Islam? Nggak ada. Islam Masya Allah luar biasa. Mulai dari A sampai Z, lengkap. Sampai detail masalah-masalah kecil pun. Ya, luar biasa. Nah ini, kalau kita hayati, Masya Allah. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Ya, menunjukkan tentang kehebatan Allah SWT yang telah meletakkan agama Islam, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya dengan begitu indah. Nih, cara yang pertama. Cara yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersifat kauniyah. Apa kauniyah itu? Yang bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Ya, seperti melihat apa? Langit, menghayati, Masya Allah, langit ya. Ya, bangunan yang begitu apa? Kokoh, kuat, nggak ada retak sedikit pun. Coba arsitek mana yang bisa bikin? Sehebat-hebatnya arsitek di dunia, kalau bikin bangunan, ya, pasti ada kekurangannya, retaknya, ya kan? Udah gitu masih banyak apa? Tiang-tiangnya, ya kan? Coba lihat langit. Ada nggak?
tiangnya. Nggak ada. Dan nggak ada retak sedikit pun. Ya, coba antum perhatikan, Masya Allah nih, pas banget ini loh. Ngajinya ini, udah langit, langsung lihat. Praktek langsung gitu loh. Ya. Pemandangan yang begitu indah, tanaman-tanaman, bunga-bunga, apalagi di sini tempatnya ya, Masya Allah. Ke Selekta misalkan, Masya Allah itu indah sekali, bunga-bunganya warna-warni, ya kan? Ke laut, ya, gunung, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau pergi rekreasi ke gunung, ke laut, ya, dan sebagainya, jangan cuma sekedar jalan-jalan. Tapi jadikan itu ya semakin menguatkan iman kita. Semakin menjadikan kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren nih, ada tulisannya nih. Jadikan liburan Anda lebih bermakna. Jangan sampai kita liburan ke sini, seneng-seneng tok. Ya, cuma dapat seneng pemandangannya apik. Jangan cuma sampai situ aja. Tapi jadikan kita setelah daurah ini, Masya Allah, kita semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin cinta kepada Allah, semakin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik akhlak kita sama ya orang lain dan lain sebagainya. Kalau kita kagum dengan pemandangan alam, Masya Allah, bagaimana dengan pencipta? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk merenungi tadabbur alam. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kul siru fil ardi. Katakanlah, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Kita disuruh untuk berjalan, ya, kemudian merenung, ya, dengan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk merenung. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, apa kalian enggak berpikir? Coba, mata ditaruh di sini. Gimana jadinya kalau mata misalkan ditaruh di pantat? Ya kan? Indah. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik apa? Penciptaan. Kalau belajar apa itu namanya? Biologi. Wah, luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menata organ tubuh manusia ini dengan begitu api, cantik, tersusun rapi. Ya kan? Makanya jangan percaya sama teori Darwin yang mengatakan manusia awalnya apa? Kera. Ya Allah. Ya. Sampean percaya ya wis sakarepe sampean. Berarti sampean dulunya kera gitu. Kalau kita mah lebih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik. Nah, kita kalau merenungi seperti ini, Masya Allah, menjadikan kita semakin apa? Cinta kepada Allah, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Baik. Poin yang terakhir. Setelah kita memahami ya manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah apa yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum misalkan nih, ini gambaran ilustrasi mudah saja. Antum kalau misalkan mau nikah, biasanya ada istilahnya apa? Ta'aruf, gitu ya. Supaya apa? Lebih mengenal. Jangan sampai nanti nikah nggak tahu karakternya bagaimana. Makanya dalam Islam sendiri diperbolehkan untuk dilihat terlebih dahulu sebelum menikah itu.
Ya, tanya-tanya terlebih dahulu. Tapi antum kalau misal kamu nikah, yang mau ditanyakan apa? Jangan sampai nanti sudah ketemu sama orangnya, waduh meneng tau ini, ya, kayak patung. Karena nggak punya bahan apa yang harus ditanyakan. Nah, kita pun demikian. Setelah kita tahu, ya pentingnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mengenal Allah. Terus yang perlu kita kenal dari Allah itu apa saja, ya, gitu kan? Ada setidaknya 4 hal yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah mengenal keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya kita harus yakin Allah itu ada. Jangan sampai kayak orang-orang apa? Ateis. Yang nggak percaya kalau Allah itu ada. Ya, makhluk ini tercipta dengan sendirinya gitu aja, nggak ada penciptanya. Jadi mereka nggak percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Lucu, pernah diceritakan bahwa ada orang ateis ngajak debat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gitu loh, dia orangnya pintar debat kan, dikenal dengan cerdas. Nantang, ada orang ateis nantang Imam Abu Hanifah ngajak debat. Kata Abu Hanifah, oke, siap. Nggak, saya nggak suka debat. Baik. Setelah sampai di sana, kata orang ateis tersebut, kenapa kamu terlambat wahai Abu Hanifah? Abu Hanifah terlambat gitu kan. Kata Abu Hanifah, gini, saya tadi terlambat karena tadi ada kejadian yang saya lihat. Ya. Saya lihat tadi ada kapal. Dia ngangkut penumpang, ngangkut barang. Kemudian mengemudi, ya, menurunkan barang, menurunkan penumpang. Gak ada nahkodanya. Kata orang ateisnya, wah konyol, mana ada, ya, kapal berjalan dengan sendirinya, gak ada nahkodanya. Naikkan penumpang, melawan badai, nyetir sendiri, nggak ada ya, nahkodanya. Ya nggak mungkin lah, mustahil. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kamu kalau nggak percaya, ya ada kapal seperti itu, terus bagaimana mungkin dunia ini nggak ada yang mengatur? Langsung itu, sekali debat ya. Kalau kapal saja, kamu nggak percaya kalau nggak ada apa? Nahkodanya. Berjalan sendiri itu nggak mungkin. Apa mungkin dunia yang begitu luas, ya, berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengaturnya? Ya, lebih nggak mungkin. Jadi kita harus yakin pertama bahwa Allah itu apa? Ada. Dan ini suatu fitrah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Kecuali orang-orang yang sombong. Yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti tadi kita kalau misalkan sama orang, misalkan ya kita harus tahu namanya siapa, ya kan, sifat-sifatnya bagaimana, ya. Antum kalau mengidolakan orang, ya kan berarti apa? Harus kenal. Bahkan kadang orang kalau sudah mengidolakan itu apa? Update beritanya. Orang misalnya, apalagi ini sekarang misalkan lagi panas Piala Dunia, wah ini mengidolakan, ya. Oh, ini Messi gitu. Nanti malam apa besoknya? Besok ya? Wah, ketinggalan ya. Nah, wah, kalau yang mengidolakan Messi, wah ini, ya, langsung cari, ya, hobinya apa, istrinya berapa, anaknya, ya, nomor kesukaannya berapa, sepatunya nomor piro, merek apa, itu detail dia tuh. Ya, kalau kita sudah mengidolakan orang,
harus tahu detail seperti itu. Masa kita nggak kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak kenal namanya, sifat-sifatnya, kan lucu. Makanya yang harus kita kenal adalah bagaimana nama-nama Allah. Harus kenal. Allah itu memiliki banyak nama. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Ya, memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah. Yang itu ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Tinggal kita mempelajari apa enggak. Dengan kita mempelajari nama dan sifatnya, itu Masya Allah banyak faedah. Kita kalau misalkan ngerti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar, misalkan. As-Sami'ul Basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Berarti nama Allah salah satunya adalah apa? As-Sami, maha mendengar. Al-Basir, maha mengetahui. Faedahnya apa? Kalau Allah maha mendengar, berarti kita harus hati-hati dong kalau ngomong. Karena setiap tutur kata kita pasti didengar sama, walaupun sampean bisik-bisik, walaupun sampean ngomong pakai bahasa yang nggak dipahami oleh bahasa yang lain. Ya, ben nesu bahasa Jawa, kok rasa ngeringi, paling nggak paham. Ngomong karo wong Arab misalkan, pakai bahasa Jawa, edan misalkan. Kok kamu ngomong gitu? Dia kan nggak paham. Betul, dia nggak paham, dia nggak ngerti bahasa kita, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngerti. Allah Subhanahu Wa Taala mencatat. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Ya kan? Kita kalau ngerti Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, berarti dimanapun kita berada, ya ingat Allah selalu mengawasi kita. Walaupun tengah malam, ya bapak kita nggak ngerti, ibu kita nggak ngerti, teman kita nggak ngerti, atau kalau yang sudah punya istri, istrinya nggak ngerti, anaknya nggak ngerti, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngerti. Walaupun di kamar sendirian gelap, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita tumbuhkan dalam diri kita, Masya Allah. Ya, itu akan menjadikan kita semakin ya tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan terhindar dari maksiat kepada Allah SWT. Demikian juga seterusnya. Kalau kita tahu Allah SWT maha penyayang, Allah maha pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menerima taubat hambanya, Masya Allah, berarti kita kalau jatuh dalam kesalahan, dosa, kita nggak putus asa. Karena kita sadar Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha menerima taubat. Karena orang kadang kalau sudah terpuruk, merasa melakukan dosa, kemudian dia frustasi, biasanya ingin bunuh diri. Lebih baik konnya sudah mati, ya. Karena dia mungkin sudah saya kotor, najis, ya, malu saya ketemu sama orang. Tapi kalau dia tahu Allah SWT maha pengampun, Allah maha penyayang, seberapa banyak besar dosa kita, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerimanya. Masya Allah. Kita jadi optimis. Kita jadi kuat. Kita nggak frustasi. Ya. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dari sisi apa? Mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya mengenal rububiyah Allah? Yakni kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, ini kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang lain yang menciptakan selain Allah. Gak ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ini sudah tertanam dalam hati sanubari kita, ya, kita pun akan hanya beribadah kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Karena hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kita sadar, gak ada yang menciptakan selain Allah SWT. Gak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah. Berarti, ya, kita kalau mau cari rezeki, ya tawakal sama Allah. Jangan malah minta rezeki kepada yang lain. Minta ke jin, minta ke badukun. Dukunnya ai kiri. Sampai minta kekayaan sama mbak dukun. Kadang lucu juga. Ada orang pengen kekayaan, perginya ke mbah dukun. Mbah dukunnya ai kiri. Dia kalau bisa memberi kekayaan, harusnya dia sendiri yang lebih duluan kaya. Ya kan? Nah, kita kalau ngerti Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya Allah yang menciptakan kita. Hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Kita tawakal hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Gitu. Baik, yang terakhir, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dari sisi apa? Uluhiyah. Ibadah. Artinya apa? Kalau Allah tadi yang menciptakan, memberi rezeki, yang mengatur alam, yang menghidupkan, mematikan, berarti kita harus menyerahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah saja. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada, kita tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah saja. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan ini yang paling penting. Sebagaimana hanya Allah saja yang menciptakan, sebagaimana hanya Allah yang mengatur alam, sebagaimana hanya Allah yang memberi rezeki, sebagaimana hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, berarti hanya kepada Allah saja kita harus menyerahkan ibadah. Jangan kepada yang lain. Ada sebagian orang doa sama kuburan. Kuburan itu bukan yang menghidupkan dan mematikan, bukan dia yang memberikan rezeki. Kok sampean minta ke dia? Ya, ada orang nyembelih tapi diperuntukkan kepada jin. Kadang ada yang ngasih sasajen tumbang supaya ini gak gempa bumi, gak gunungnya meletus. Akhirnya ini biar gak ngamuk sing nunggu jin, sing nunggu gunung. Emang siapa yang memberi rezeki? Siapa yang mengatur alam? Maka penting bagi kita mengenal Allah SWT dari sisi apa? Ibadah uluhiyah. Sehingga kita memberikan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Ini inti tauhid. Semua dakwah para nabi intinya di tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah atau Allah itu ada, ini fitrah manusia. Bahkan orang-orang kafir Abu Jahal CS saja itu paham siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau ditanya, Abu Jahal misalkan ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? Benar, 100%. Benar. Dia akan menjawab siapa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti jawab. Karena itu fitrah, sudah fitrah. Tapi yang paling penting tauhid itu adalah pada tauhid uluhiyah tadi, ibadah tadi. Itu bagaimana kita beribadah hanya kepada Allah saja. Dan ini yang paling banyak penyimpangannya. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang masih memberikan peribadatan kepada selain Allah. Kemarin kita ke Cianjur, ngobrol-ngobrol sama sebagian ustadz sunnah di sana. Memang di sana banyak masih banyak kesyirikan, masih banyak. Ini tugas kita semuanya. Bagaimana kita menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah tauhid ini kepada masyarakat supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Alhamdulillah itu mungkin yang bisa kita bahas tentang materi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari
menambah ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Baik, demikian pemirsa, jamaah sekalian atau peserta kajian liburan, kebiasaan pemirsa. Peserta kajian liburan, itu tadi kita sudah menyimak materi yang pertama di rangkaian kegiatan kita di kajian liburan ini. Jadi sudah dibahas satu, yaitu mengenal Allah. Jadi pembahasan kita usul salasah, jadi ada dua lagi materi yang akan kita dapatkan nanti, yaitu yang tersisa mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ada pertanyaan seputar tema atau di luar tema, silakan bisa langsung acungkan tangan, nanti bisa tanya secara langsung insya Allah. Silakan, ada? Silakan. Panitia satu yang nganter, maju satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan dari Manado, Ustaz. Apanya Dr. Raihan? Raihan. Raihan dah ya? Iya, Raihan, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, soal Cipratan dikit-dikit ya, lumayan. berkenaan dengan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah. Kami minta rekomendasi kitab-kitab, Ustaz, yang bisa kami baca berkenaan tentang tema itu, Ustaz, tentang asma wa sifat. Masya Allah. Tentang tauhidul asma wa sifat, ini mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu yang tinggi ya, ilmu yang penting, dan sudah banyak buku-buku yang membahas tentang masalah itu ya. Mungkin yang Ana rekomendasikan kalau kita ingin lebih tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, buku yang ditulis oleh Syekhuna Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya, yaitu Fiqhul Asma'il Husna. Mencari Fiqhul Asma', seingat saya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau antum bisa yang bahasa Arab, cari judul Fiqhul Asma'il Husna ya. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, cari terjemahannya. Sudah ada terjemahnya. Seingat saya sudah diterjemahkan. Ya, coba nanti cari di Google informasinya. Itu sudah diterjemahkan. Fikih Asmaul Husna. Ya, fikih Asmaul Husna itu bahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala detail. Mulai dari ini disebut di dalam Al-Qur'an berapa kali. Kemudian artinya apa? Misalkan ya, contoh tadi misalkan As-Sami, Allah Maha Mendengar. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an berapa kali nih. Kemudian arti As-Sami itu apa? Ya. Kemudian buah konsekuensi kalau kita mengimani Allah Maha Mendengar berarti apa aja? Ini yang paling penting. Ya. Karena kadang kita tahu Allah SWT Maha Mendengar, tapi faedahnya apa sih kita mengimani Allah Maha Mendengar? Nah ini beliau sebutkan tuh, beliau sebutkan. Jadi kalau ditanya buku yang paling bagus tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ana sarankan, saya nasihatkan, ya buku beliau itu buku yang ya bagus, detail, ya dan mudah. Kemudian langsung kita bisa mempraktekannya. Ya, itu tentang ini ya. Supaya kita lebih mengenal Allah SWT dari sisi nama. Adapun kalau kaidah-kaidahnya bagaimana ini buku yang paling bagus, buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qawaidul Muslah. Ya, tentang tauhid asmaul husna, kaidah-kaidah dalam masalah ini. Kalau ini secara teori ya. Secara teori bagaimana kita mentauhidkan Allah SWT dalam masalah nama dan sifat itu dengan benar. Karena ada orang yang menetapkan nama dan sifat Allah itu nggak benar caranya. Ada yang mengingkari nama-nama Allah. Ada yang menetapkan tapi disamakannya dengan makhluk. Allah mendengar berarti sama seperti mendengarnya makhluk. Allah melihat sama seperti melihat makhluk. Nah, ini keliru. Ya, maka kita perlu memahami tauhid asma wa sifat ini dengan benar. Nah, kalau dalam masalah teorinya, buku yang paling bagus ya, dan mudah insya Allah
itu adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Qawaidul Muslim. Setahu saya juga sudah diterjemahkan. Ya, sudah diterjemahkan. Tapi ini teorinya, kaidahnya. Tapi lebih kepada praktek, kemudian ya buah manis dari pendalaman kita mengenal nama-nama Allah. Buku yang pertama itu yang sangat bagus. Ya, nah, nanti bisa dicari. Nah, sekarang di online mudah, bisa di Surabaya mengaji. Barakallahu fikum. Ada yang ingin bertanya? Silakan bisa acungkan tangan. Belum ada? Kalau semisal belum ada, mohon izin antum yang bertanya ke jamaah Ustaz. Ada bagi-bagi hadiah kita Ustaz. Siap. Jadi cepet-cepetan ya, yang tahu jawabannya langsung acukan tangan. Ya, Atau ngacung dulu Ustaz, baru dikasih pertanyaan. Silakan, yang acungkan tangan, yang berani ditanya. Insya Allah hadiahnya spesial. Udah ada yang berani Ustaz? Gampang atau susah Ustaz? Pertanyaan Ustaz. Nah ini Ustaz, silakan Ustaz. Ya, siap. Gimana Boleh Ustaz? Tergantung boleh antum lihat ya? Ustaz, boleh. Hukum asalnya nggak boleh luh, kecuali kalau udah nyerah banget. Ya, usahakan nggak lihat dulu. Taib. Apa manfaatnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ada berapa tadi? 4 atau 5 tadi? Ya. Ya, yang saya ingat Ustaz, manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita jadi cinta kepada Allah. Terus kita jadi takut kepada Allah. Lalu ada konsekuensinya dari kita, tapi ini udah pembahasan lain kayak. Konsekuensi dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita jadi mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Apalagi urgensi tadi. Aku ingatnya urgensi tadi Ustaz. Pembahasan yang lain juga, kenapa kita harus mencintai Allah, karena Allah Allah yang berhak untuk dicintai, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat. Apabila kita menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung jumlahnya. Berapa tadi? 4. Fokus pada pertanyaan. Ini nggak fokus ini, Iya, campur-campur ini. campur-campur. Rujak campur aja. Ya. Oh, iya. Apa manfaatnya mengenal Allah SWT? Tadi sudah ada yang benar. Nomor 1, supaya kita semakin cinta sama Allah SWT. Yang kedua, semakin takut sama Allah SWT. Nomor 3, Jalan menuju surga Ustaz. jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Ini nomor pertama malah antum ketinggalan. Nah, Jadi bahagia, jadi tenang Ustaz. hidup semakin bahagia. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Berikutnya. Berikutnya Ustaz. Ya. Ngacung dulu aja Ustaz, biar Ya. menantang Ustaz. Silakan yang mau jawab pertanyaan. Yang berani yang berani dikasih pertanyaan. Insya Allah nggak keluar dari tema ya Ustaz ya? Nggak keluar dari yang disampaikan tadi insya Allah. Kalau nyatet bisa jawab. Betul. Masya Allah. Calon presiden. Soalnya rambutnya putih. Katanya kan ciri presiden rambutnya putih. Ini calon presiden ini. Baik. Bagaimana cara jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gampang tak? Boleh catatan di sini. Bismillah. Ya. Jalan mengenal Allah, mengenali tanda-tanda syar'i, nama Allah, sifat Allah, mempelajari Al-Quran dan artinya, dan mengamalkannya, menghayati keindahan Islam dan alam. Karena dalam keindahan Islam ada adab di tiap perilaku yang dilakukan. Baik, itu mengenal Allah SWT dari sisi tanda-tanda syar'i. Yang kedua, Menghayati keindahan Islam dan itu masuk yang syar'i itu. Jadi mengenal tanda-tanda Allah SWT syar'i ya, itu dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengenal keindahan Islam. Terus yang kedua,
Wah, ketinggalan. Apa nyatet teh? Ya. Kauniyah. Ya, kauniyah itu apa? Yang bisa dilihat Makhluk-makhluknya. Seperti apa? burung, gunung. Kok burung ya? Kan alam, maksudnya yang ciptanya, Ustaz. Yang Ya. lewat tadi ada burung misalnya. Ya. Kicauan burung ya. Iya. Masya Allah. Indah kan? Indah. Nah, Masya Allah. Terus gunung, langit, nah, tumbuhan-tumbuhan, ya, laut. Itu kalau kita betul-betul mencermati tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk-makhluknya, Insya Allah. Betul. Syukran, Barakallahu Ustaz. fiik. Baik, satu lagi terakhir. Ini cepet-cepetan Ustaz, dari Antum Ustaz. Ngasih pertanyaan. Ini, Boleh hadiahnya. Tapi yang agak sulit Ustaz. Ini hadiahnya jubah. Jubah Ustaz. Ukuran M tapi Ustaz. Jadi yang badannya besar. Oh, tapi bisa diberikan ke kawannya mungkin Ustaz. Insyaallah. Foto Ustaz. baik. Lagi angel gimana? Mau nanya apa ya? Nah, iya. Taib, apa yang perlu kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala? Wah, iya. Berarti kegampangan nih. Yang agak sulit Ustaz. Hei. Mari deh lihat itu. Kayaknya paling repot loh. Ternyata banyak yang bisa. Berarti memang materinya gampang sih. Yang paling repot itu apa? Anak tahu apa yang antum kayaknya repot. Ya, yes. Sebutkan dalil. Oh, kan? Langsung. Tanpa melihat. Iya. Sebutkan dalil yang menunjukkan, ya, apa? Ya, dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan dalil yang memerintahkan kepada kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wah, iki ustaz iki. Insyaallah. Qul siru fil ardi. Sampaikan, berjalanlah kamu di muka bumi. Kemudian dalam surah Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan? Tidak. Gitu. Wah, ustaz loh. Insyaallah. Hafal dia dalil-dalil. Hai, insyaallah. Nah, insyaallah. Pokoknya ono Arabe wis bener wis. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Demikian para peserta kajian liburan sekalian, kajian kita pada siang sampai sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.